Tuhan mengantarkan umatnya dari tempat pembuangan yang gelap. Maka kita pun bersukalah dan bersorak gembira. Hidup kita dilimpahkannya dengan suka dan bahagia selamanya. Yang menabur dalam derita kan menuai dalam sukacita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Romo Pastor Rocky yang saya kasihi, Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita hadir dengan penuh syukur, menghadirkan wajah-wajah orang yang pernah hidup bersama dengan kita. Mereka yang pernah bergaul dan pernah menyapa kita dalam perjumpaan dan pertemuan kita. Mereka-mereka itu telah pergi meninggalkan dunia ini. Secara ragawi, kita sendiri tidak bisa melihat mereka. Tetapi secara rohani, sesungguhnya kita masih saling berpandangan. Jiwa mereka bersatu dalam jiwa kita. Mereka mengalami kebahagiaan di dunia hidup yang baru dan menyaksikan bagaimana cara kita hidup dalam kefanaan dunia ini. Mama Ingin dan Bapak Belili bersama segenap anggota keluarga telah pergi meninggalkan dunia fana. Kita yakin mereka sedang memandang kita dari pintu surga, menyaksikan bagaimana hati kita mengalirkan doa dan permohonan agar mereka tetap berbahagia, mengalami sukacita dalam keabadian hidup bersama para kudus. Marilah saudara-saudari, di awal jumpa kita dalam perayaan kudus ini, kita semua duduk rendah di hadirat Allah, menyesali dosa dan salah kita, supaya kita semua menjadi lebih pantas mengambil bagian dalam perayaan suci ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Kasihanilah kami umat-Mu.
Ya Kristus, ya Kristus, kasihanilah kami umat-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Berkatilah umat-Mu yang datang dengan sesat dan tobat. Ya Tuhan, ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Ya Kristus, ya Kristus, kasihanilah kami umat-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Marilah berdoa. Allah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putra-Mu yang telah bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggalkan kami, teristimewa mereka semua yang kami kenangkan dalam doa-doa malam ini, Engkau boleh perkenankan menikmati sukacita dalam keabadian hidup bersama para kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dika dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pengujian dan pencobaan. Bacaan diambil dari kitab surat Yakobus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan, sabda hidup, seluruh
pesona jiwa dan ragaku, membahana sepanjang musim selamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki mereka orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang telah melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Romo William, Pastor Paroki yang saya kasihi, Bapak dan Mama, saudara-saudari, keluarga, sahabat kenalan sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dari Paroki Santa Maria Ratu Damai Minggar yang juga saya kasih. Sekali lagi selamat malam. Malam baik untuk kita semua. Sebuah pencobaan yang dialami oleh manusia semata-mata oleh pertimbangan Allah, karena Allah mencintai orang tersebut. Terkadang kita mengalami pencobaan dalam bentuk apapun, kita lalu menyesal, jatuh dalam keputusasaan, mengeluh sambil mengatakan Tuhan itu tidak baik atau tidak adil. Karena apa? Karena kita manusia terkadang memaksa Tuhan
untuk bisa mengikuti kehendak dan harapan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita mau supaya Allah menyediakan solusi sesuai dengan harapan kita. Lalu kita lupa bahwa Allah itu sesungguhnya Maha Tahu. Dia akan menyiapkan solusi yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan solusi yang disiapkan Allah itu jauh melampaui pengetahuan juga harapan kita. Maka ujian yang diberikan Tuhan kepada manusia sesungguhnya menjadi sebuah ruang dan kesempatan penuh rahmat yang memungkinkan manusia bisa menyelidiki seluruh batinnya, bahwa ternyata pengetahuan Allah jauh melampaui segala pengertian manusia. Demikian kata Yakobus dalam bacaan pertama yang baru saja kita dengar. Maka ketika kematian Mama Hingi dan juga segenap anggota keluarga termasuk Bapak Belili, bagi kami keluarga itu adalah sebuah pencobaan luar biasa yang terkadang membuat kami mengeluh lalu mengatakan bahwa Tuhan begitu cepat mengambil mereka yang kami kasihi. Bukan cuma berhenti di situ, kami mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa Dia mengambil mama kami dalam situasi yang luar biasa? Menurut pandangan kami manusia, itu adalah sebuah kemustahilan yang bisa saja dialami oleh mama ini. Mana mungkin beberapa waktu yang lalu saya masih bisa memeluk dia. Dan dia juga balik memeluk saya dalam satu tempat tidur. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami sakit apapun. Ketika mendengar bahwa saya menyampaikan bahwa mama jaga kesehatan baik-baik. Tetapi dia cuma memeluk saya tanpa balasan pelukan dari saya. Tetapi hal itu tidak terbaca lebih jauh, bahwa ternyata pelukan yang mama lakukan adalah pelukan kasih terakhir dengan raganya yang masih sangat kuat. Bahwa ternyata mama ini dengan pelukan demikian sesungguhnya dia sedang mengatakan sudah selesai. Ketika dia memeluk kuat-kuat lalu mengantar saya untuk nyenyak dalam pelukannya, saya tidak lagi menyadari bahwa ternyata dalam tidur nyenyak saya, mama masih dengan mata sayup terang benderang menatap saya. Dan itulah bentuk kasih yang luar biasa yang saya alami ketika ia akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada hari Minggu Kerahiman yang membuat banyak orang terkejut lalu tidak percaya. Bapak Ibu saudara-saudari, Injil Yohanes tadi menggambarkan bagaimana kisah hidup akhir Sang Juru Selamat yang kita yakini adalah utusan istimewa dari Bapa. Dia hadir dengan berbagai macam pengalaman dan peristiwa hidup. Dia hadir untuk mengorbankan hidupnya agar orang yang percaya kepadanya tidak dikorbankan oleh apa dan oleh siapapun. Bahwa Yesus hadir untuk memberikan penguatan, penghiburan, bahwa dialah satu-satunya sumber hidup sejati yang
ia bawa dan merupakan mandat dari Bapaknya untuk keselamatan manusia dan kebahagiaan dunia. Coba kamu teliti sungguh, ketika ia disalibkan, tangannya terlentang antara timur dan barat, kakinya menjulur pada pijakan bumi tempat ia hadir dan mengabdi, dan kepalanya memandang langit yang ia junjung. Sungguh luar biasa ketika ia terpaku di atas kayu salib, dia masih sempat memberikan nasihat dan menobatkan penjahat yang ada di samping kiri dan kanannya. Tetapi kali ini kita mendengar Injil, bagaimana dia berteriak, "Aku haus." Tetapi orang-orang yang mengelilingi salibnya salah memahami atau pura-pura tidak mengerti apa yang diteriakkan Yesus dari atas kayu salib. Dia haus artinya yang diberikan adalah air putih yang menyegarkan raganya, karena ia sungguh teramat lelah memikul salib dari lereng menuju bukit Kalvari. Tetapi yang ia nikmati adalah anggur asam, itu saja diselupkan ke sebatang hisop, lalu dioleskan pada mulutnya. Betapa sakitnya Yesus yang telah rela dan pasrah memberikan seluruh hidup dan karyanya untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, Mama Hingin dan Bapak Blini sudah pergi. Mama Hingin pergi beberapa hari yang lalu, sekitar 60-an hari yang lalu. Kita peringati pada hari ini, di tempat ini, di samping makamnya. Kepergiannya membuat sekian banyak orang kaget, lalu meneteskan air mata tanpa henti-hentinya. Untuk semua orang yang menghadapi maut, banyak orang ada di sampingnya. Tetapi Mama ini, Mama kami yang melahirkan sekian banyak orang, tidak mau merepotkan kami yang dikandung dalam rahimnya. Ia hidup dalam ketenangan. Ia hidup tanpa membuat konflik, mati dalam ketenangan, kedamaian, tanpa seorang pun yang menyaksikan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, setiap orang ketika mengalami detik-detik perpisahan dengan dunia yang fana, seperti Yesus, ia akan berteriak, "Aku haus." Lalu ketika Mama Hingin berteriak, tidak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Barangkali inilah anggur asam yang dialami oleh Mama Hingin. Barangkali ini selain dia tidak mau merepotkan anak-anak yang terlahir dari rahimnya, tetapi pada titik ini refleksi saya mengatakan bahwa ia rela meneguk anggur asam supaya kami yang masih bersiara di atas dunia ini luput dari anggur asam melalui hisop yang dioleskan pada mulut kami. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, semua kami meyakini bahwa meskipun mama kami pergi tanpa disaksikan oleh siapapun, tetapi Allah yang ia yakini sebagai Sang Juru Selamat hadir memeluk dia. Saya membayangkan pelukan akhir ketika ia memeluk rapat badanku. Seperti itulah Mama Hinggi mengalami pelukan Yesus dalam dekapan kasih abadi. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, pada kesempatan yang istimewa ini, saya juga atas nama diri saya, atas nama adik, kakak, dan cucu-cucu dari Mama Hinggi, segenap anggota keluarga dan sahabat kenalan Mama Hinggi yang saban hari bergembira mengitari kubur nenek saya, menyampaikan kepada Mama Hinggi bahwa meskipun detik-detik kematian tidak ditemani oleh siapapun, termasuk anak-anak dan cucu-cucumu, termasuk orang-orang yang saban hari meneguk kopi segelas bersamamu, duduk mengitari makam mamamu. Mereka-mereka ini terkejut ketika mendengar berita kematianmu. Saya mengatasnamai mereka semua minta maaf. Barangkali kesempatan itu Mama berteriak, "Aku haus." Tetapi kami tidak sempat memberikan dia seteguk air putih untuk melenyapkan rasa dahakanya. Kami hanya mampu memberikan seteguk anggur asam yang membuat dia barangkali meneteskan air mata. Satu demi satu. Tetapi saya juga yakin Mama ini meneteskan air mata 10 kali tanpa hentinya untuk ke-10 anak yang ia kandung dalam rahim putih. Ya. Tetapi pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, termasuk kakak dan adik-adik saya, cucu-cucu yang terlahir dari darah Bapak Belui dan Mama Hinggi, untuk mengucapkan syukur dan berbahagia. Lupakanlah anggur asam yang pernah ia teguk dari tangan dan hati kita, karena semuanya itu telah dilupakan oleh Mama Hinggi, karena tegukan anggur asam yang dunia berikan kepadanya telah sirna terganti oleh air putih pemberian Yesus Juru Selamatnya. Mama Hinggi, kami semua hadir di sini untuk mendoakan engkau, termasuk engkau punya pastor paroki ini yang ada di belakang ini. Dia ini sesangka dia kurang ingat engkau juga. Tetapi saya dengar itu engkau juga sempat memegang tangannya ketika saat itu misa harian hari Sabtu di kapel yang senang yang biasa engkau kunjungi.
Memang teman-temanmu tidak lagi menikmati tegukan kopi buatan tangan. Anak-anakmu juga yang sama. Engkau tidak lagi pusing kalau saya libur dan berteriak, "Mama, cepat bawa kopi ke sini." Juga anak-anak yang engkau tinggalkan. Engkau tidak lagi pusing mencari apa saja yang menjadi kemauan anak-anak. Terima kasih berlimpah untukmu. Mewakili teman-temanmu atas sapaanmu, atas jumpa ramamu yang telah mengalir dari kedalaman jiwamu, hadir bersama mereka. Dan juga saya minta maaf atas nama mama saya. Barangkali tingkah lakunya menjadi anggur asam buat kalian semua yang pernah hidup bersama dengan dia. Saya juga mengatasnamai keluarga, adik-adik dan kakak saya. Barangkali mama pernah memberikan tegukan anggur asam untuk kami. Kami sudah lupa semuanya. Tetapi yang kami ingat cumalah ramah dan senyummu. Itulah yang menjadi kenangan yang tak pernah kami lupakan. Bukan sekedar kami lupakan. Mama Hingi yang terkasih, itulah kata-kataku pada hari syukuran malam ini. Saya tidak lagi berbicara bukan karena kehabisan kata, tetapi saya tidak lagi mampu merangkai kata atas kebaikan yang telah engkau berikan sebagai tanda korban bagi kami semua. Kami hanya mengiringi dengan doa-doa kami yang tiada putusnya. Saya bawa bapak dan mama saya dari kampung ini, tidak untuk menggantikan Mama Hingi dan Bapak Billy, tetapi permintaan kalian berdua, dimanapun engkau bertugas, disitulah Bapak dan Mamamu. Terima kasih untukmu semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Mama, saudara-saudari, setelah merenungkan sabda Tuhan, mari kita semua berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga, sambil tetap mendoakan Mama Hingi, Bapak Belili, anak cucu Filemon, Ivan Boleng, kakak Veronica Renepat, nenek Bengalau, nenek Kedepo, nenek Bua, nenek Benga, nenek Bare Klawe, Bapak Nenek Komis, Bapak Nenek Agus, Kakak Lores, Maria Nisa, Mama Solot, Bapak Kia, Bapak Rius, Mama Kata, Bapak Dami Kopong, Nenek Miku, Nenek Bua, Mama Sintipo, Nenek Benga, Bapak Ande Fernandes, dan sekarang anggota keluarga suku Rian Hepat, Ibu Lima, Rian Keladok,
dan juga sanak kerabat sekalian. Semoga kalian semua boleh berbahagia untuk menikmati sukacita yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagimu dan menjadi berdoa bagi kami semua. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat saudara-saudari Yesus telah menderita, wafat, dan bangkit untuk keselamatan kita. Karena ada keselamatan yang kekal, maka marilah kita datang kepadanya dan menyampaikan doa-doa kita. Umat menjawab, Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai sepanjang hidup mereka. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, khususnya bagi Nenek Hini, Nenek Billy, dan seluruh anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling membaur dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita. Allah Bapa kami, Engkau mengasihi kami. Dalam diri Yesus Engkau menyelamatkan kami agar kami boleh mengalami sukacita kekal bersama-Mu di surga. Dengarkanlah segala doa dan harapan hati kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah ya Tuhan persembahan
kami persembahkan dengan rendah hati. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan diri. Kami menyerahkan diri. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, satukan ya Bapa dengan Tuhan Kristus. Semoga berkenan selalu di hadirat-Mu. Dalam kasih-Mu ya Tuhan kami berserah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengasih. Satukan ya Bapa dengan Tuhan Kristus. Semoga berkenan selalu di hadirat-Mu. Dalam kasih-Mu ya Tuhan kami berserah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengasih. Terimalah Tuhan persembahan kami, kami persembahkan dengan rendah hati. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan diri, kami menyerahkan diri. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, satukan ya Bapa dengan Tuhan Kristus. Semoga berkenan selalu di hadirat-Mu. Dalam kasih-Mu ya Tuhan kami berserah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengasih. Satukan ya Bapa dengan Tuhan Kristus. Semoga berkenan selalu di hadirat-Mu. Dalam kasih-Mu ya Tuhan kami berserah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengasih. Pam 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 pam. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan yang kami unjukkan pada kesempatan malam istimewa ini untuk keselamatan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terimalah semuanya ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup yang abadi. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi,
Kami mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-henti ya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kudus Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di dalam surga. Berberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, 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 Hosana di dalam surga. Hosana, Hosana. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamu Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk Bapak Hinggi dan juga Bapak Belili yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan juga segenap anggota keluarga yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka semua boleh mengambil bagian dalam persekutuan orang-orang beriman Katolik. Juga kami berdoa secara khusus untuk Kakak Berta yang hebat yang sudah pergi meninggalkan kita semua setahun yang lalu. Juga Kakak Bibi yang hebat, Bapak Yosni Manuho. Semoga mereka boleh berbahagia bersama para kudus di surga. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandanglah dengan penuh kasih akan kami semua yang berkumpul dalam perayaan Ekaristi ini. Anugerahkanlah kami rahmat dan berkat-Mu, agar kami setia hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingat dan kami mendoakan semua anggota keluarga, sahabat kenalan, semua mereka yang kami kenangkan dan kami janjikan doa-doa kami.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Nabi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah saudara-saudari kita satukan seluruh doa dan harapan kita dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita membagikan salam damai di antara kita. Kasihanilah kami, kasihani kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihani kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah, kasihani kami, kasihanilah kami. Kasihani kami, kasihanilah kami. Kasihanilah kami, kasihani kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihani kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah, beri kami damai, berilah kami damai-Mu. Beri kami damai, berilah kami damai-Mu. Berilah kami damai, beri kami damai, berilah kami damai-Mu. Anak domba Allah, berilah kami damai-Mu. Beri kami damai, berilah kami damai-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Satria Pantas datang kepada saya.
tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sekalian. Datanglah padaku, tinggali hatiku, hanya Engkau dalam jiwaku, tetapi hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu, tersedia kataku, hanya Engkau dalam andalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman.
pada waktu sendiri. Jangan bimbang hari esok, ada susah dan sedih, semuanya pada waktu sendiri.